Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivianti Zain dengan NIM F2020011174 kelas A3 jurusan Farmasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas terapi antibiotik. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai hubungan struktur aktivitas terapi antibiotik. Definisi dari antibiotik. Jadi, menurut bahasa Latin, antibiotik ini berasal dari dua kata. Yang satu adalah anti, yaitu lawan, dan bios adalah hidup. Jadi, secara istilahnya antibiotik ini adalah zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi dan bakteri tanah, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. Sedangkan kosasisitasnya terhadap manusia relatif kecil. Nah, jadi sebetulnya yang antibiotik ini didapatkan dari mikroba ketika ia mendapatkan serangan dari luar. Ia akan melindungi dirinya dengan mengeluarkan antibiotik. Nah, kemudian para peneliti mengisolasi antibiotik tersebut dan melihat struktur penyusun antibiotik. Sehingga kita tahu sekarang bahwa banyak sekali merek-merek antibiotik dan itu didapatkan dari sintesis oleh peneliti ya, dan tentunya dari mikroba yang diawasi oleh atau dari mikroba. Kemudian adalah penggolongan obat antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya dan berdasarkan tempat kerjanya. Berdasarkan spektrum aktivitas ini terbagi menjadi dua. Ada antibiotik dengan spektrum yang luas dan ada spektrum yang sempit. Perbedaannya seperti apa? Contohnya, untuk antibiotik dengan spektrum yang luas, biasanya ia memiliki efektivitas terhadap gram positif dan gram negatif. Nah, sedangkan untuk yang spektrumnya sempit, ia lebih kecil, yang lingkupnya ia hanya di salah satu asam saja, bisa gram positif saja ataupun gram negatif saja. Nah, berdasarkan tempat kerjanya ini ada antibiotik yang bekerja di dinding sel, kemudian membran sel, asam, nukleat, dan ribosom. Nah, biasanya tempat kerja ini berkaitan dengan efektivitas keefektifan dari antibiotik tersebut. Apakah dia memiliki efek bakterisidal ataupun bakteriostatik? Nah, perbedaannya apa? Untuk bakterisidal, ia membunuh bakteri, sedangkan kalau bakteriostatik, dia hanya menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau kita ingat di kurva pertumbuhan bakteri, nah, dihambatnya di fase apa? Itu ada di fase ketika bakteri sedang melakukan pembelahan diri. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian berikut ini berdasarkan golongannya. Ya, ada antibiotik beta-laktam, kemudian ada turunan amphenicol dan ada turunan tetrasiklin. Kemudian ada turunan aminoglikosida, terus ada makrolida, polipeptida, linkosamida, polien, turunan ansamisin, dan yang terakhir ada turunan antarsiklin dan fosfonisin. Nah, ini dibagi berdasarkan struktur kimia dari antibiotik ya. Selanjutnya, mari kita lihat satu persatu. Ini adalah antibiotik beta-laktam ya, di mana ia memiliki cincin beta-laktam. Contoh beta-laktam ada dua. Oke, yang pertama adalah penisilin. Kita lihat di sini. Jadi, gugus farmakofor ini adalah gugus yang dapat berikatan dengan reseptor sehingga ia bisa menimbulkan efek, yaitu efek farmakologi. Nah,
kita lihat gugus farmakofor itu adalah struktur cincin beta laktam ya. Nah, yang membedakan penisilin ini ada di rantai sampingnya. Kita lihat ada penisilin G, kemudian ada penisilin V, dan ada fenolisilin. Nah, adanya perubahan rantai samping ini menyebabkan adanya efek yang berubah. Kemudian kita lihat satu persatu ya. Nah, contohnya di sini ada penisilin yang tahan terhadap asam, yaitu penisilin V. Mengapa dia tahan asam? Ternyata ia memiliki gugus penarik elektron. Contohnya itu adalah gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino. Nah, adanya gugus fenoksi ini ia dapat mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam, sehingga kita dapat kelompokkan ada penisilin V yang tahan terhadap asam, namun ketika rantai samping juga diganti, misalkan di sini ada metisilin. Nah, metisilin ini adalah pemisah atau penisilin yang tahan terhadap beta laktamase. Karena kita tahu adanya cincin beta laktam itu istilahnya bila dipecah ketika adanya enzim yang namanya beta laktamase, sehingga antibiotik yang memiliki cincin beta laktamnya karena adanya beta laktamase ini tidak akan memiliki efek. Nah, ternyata ada nih golongan pemisah, yaitu metisilin. Mari kita lihat dari strukturnya. Ia ternyata memiliki struktur yang bulky, yang sangat merubah pada rantai samping amino, sehingga adanya struktur ini tidak akan adanya zat yang masuk ya. Kesulitan masuk untuk bereaksi seperti itu. Semakin sulit ia bereaksi dengan zat lainnya, dan di sini sehingga ia memiliki aktivitas penisilin ini tahan terhadap beta laktamase yang karena strukturnya yang sangat bulky. Nah, dia cincin aromatik yang pada kedudukan orto ini mengandung gugus halogen atau motoksi, sehingga ia memiliki bentuk yang merubah atau mewah. Kemudian adapun penisilin dengan spektrum yang luas ya. Contohnya adalah ampicillin dan amoxicillin. Sekarang sudah ada seiring dengan perkembangannya keilmuan, ada yang namanya amoxiclav. Itu adalah perpaduan antara amoxicillin dan asam clavulanat. Nah, di mana penisilin dengan spektrum luas ini terjadi karena adanya gugus hidrofil. Kita lihat contohnya di sini adalah NH2 pada rantai samping di gugus farmakofor. Adanya gugus hidrofil ia menyebabkan penebusan obat melalui pori saluran protein membran luar. Bakteri gram negatif ini menjadi lebih besar karena kita tahu gram negatif itu biasanya ia memiliki sifat lebih patogen dibandingkan dengan gram positif karena ia memiliki kapsul di bagian luarnya. Kemudian adapun penisilin yang bekerja sebagai produk ataupun sebelum dijadikannya obatnya sebagai bahan utama, di mana ia dibuat dalam bentuk garamnya. Contohnya adalah prokain penisilin dan benzatin penisilin. Nah, bisa kita lihat memang dari segi strukturnya untuk yang produk ini ia lebih kompleks dibandingkan dengan yang sudah menjadi obat yang biasa kita gunakan yang sudah disintesis seperti itu. Kemudian yang lain ya, ini masih tentang pemisahan bekerja sebagai produk. Jadi adanya gugus samping yang menutupi gugus amino bebas. Contohnya ini terdapat pada struktur ampicillin
dengan membentuk garam amida yang akan diurai kembali pada in vivo. Contohnya ini ada piperacillin produknya. Kemudian ada penisilin yang masih bekerja pada sebagai produk. Jadi contohnya adalah bakampicillin, ada pivampicillin, dan ada talampicillin. Dia bisa bekerja sebagai produk karena ia bisa membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3. Nah, kemudian ini beralih kepada contoh struktur selanjutnya. Kalau tadi difokuskan untuk penisilin, sekarang masuk pada yang kedua, yaitu aminoglikosida. Nah, jadi antibiotika ini memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin amino sititol melalui ikatan glikosida. Sehingga antibiotik ini spektrum luas dengan aktivitasnya lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan dengan gram positif. Nah, contohnya apa? Di sini ada streptomycin. Kita lihat struktur kimia streptomycin ini kompleks. Ia didapatkan dari bakteri yang namanya seperti Myces griseus. Kemudian ini adalah hubungan struktur aktivitas dari turunan aminoglikosida. Kita lihat ia merupakan gugus gula amino, ada posisi C2 dan C6. Nah, C2 dan C6 ini adalah target dari menginaktifkan enzim bakteri, kemudian adanya substitusi yaitu metil pada C6 dapat meningkatkan resistensi enzim. Nah, kemudian kita lihat ada gugus OH yang menempel pada C3 dan C4. Nah, ternyata bila OH ini dihilangkan, ini tidak akan mempengaruhi aktivitas dari enzimnya. Yang mempengaruhi itu ada pada posisi C6 dan C2. Nah, kemudian ini adalah hubungan masih tentang struktur aktivitas turunan aminoglikosida, di mana itu adalah cincin amino siklisitol, di mana kita lihat adanya asetilasi penambahan gugus asetil pada posisi C1. Ia tidak menyebabkan hilangnya aktivitas dan adanya N-destilasi dari sisomisin menghasilkan netilmisin yang memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap peningkatan oleh beberapa enzim endogen dan hilangnya atom O. Dari gugus OH, sisomisin ini menghasilkan 5-deoksisisomisin menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kira sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.